Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khalaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ala al-idlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nusril ummati fil afaq. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita juga harus yakin bahwa janji Allah itu pasti. Kehidupan akhirat itu pasti, karena ini telah menjadi ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi yang semuanya memberi berita mengenai kehidupan akhirat. Akhirat itu pasti, kubur itu pasti, mahsyar itu pasti. Oleh karena itu kita hendaknya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perkara yang pasti tersebut. Kita semua tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di alam dunia fana ini. Setahun lagi kah? Sebulan lagi kah? Seminggu lagi kah? Maka sudah semestinya apabila kita habis-habiskan dalam beramal untuk menghabiskan sisa umur kita yang belum pasti itu. Sekali lagi, kematian itu pasti, kubur pasti, mahsyar pasti, surga dan neraka itu pasti. Tetapi kebanyakan orang mengapa tidak sungguh-sungguh untuk menghadapi perkara yang pasti ini? Hadirin sekalian, tanpa terasa bulan Ramadan sudah setengah kita lalui. Namun pertanyaannya, apakah kita pernah berpikir? Kebanyakan orang berpikir apakah puasanya diterima oleh Allah? Apakah dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah? Setelah Ramadan berlalu, banyak orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka, dibebaskan dari neraka. Apakah kita termasuk golongan yang dibebaskan atau tidak? Kita semua tidak tahu. Mengapa kalimat ini, perkara ini khotib sampaikan? Khotib sampaikan perkara ini agar supaya kita semua tidak merasa puas dengan amal baik yang pernah kita lakukan. Karena salah satu karakter sifat orang beriman adalah orang beriman tidak pernah puas dengan amal baik yang pernah dilakukan sebelum benar-benar masuk ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga, maka orang beriman boleh berpuas hati. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka kita renungkan perkara ini dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya yang akan memikul resiko di akhirat kita sendiri. Yang akan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di kubur adalah kita sendiri. Yang akan merasakan padang mahsyar pun kita sendiri. Kita mati juga sendirian, di kubur kita sendirian. Kita bisa masuk surga juga karena amal kita sendiri. Begitu pula kalau kita masuk neraka juga karena perbuatan kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, kita janganlah tertipu oleh
hiruk pikuknya kehidupan dunia yang melalaikan, sehingga menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat, lupa untuk beribadah, lupa untuk taat kepada Allah, lupa kepada ajarannya baginda Rasulullah SAW. Karena kita hidup dalam keadaan apa saja, rintangan apa saja, kita tetap menuju kepada negeri akhirat. Dunia sudah nyata dan tidak ada perkara yang pantas dicintai, dibanggakan kecuali apabila kita hidup dalam keadaan iman, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad, mati dalam keadaan iman. Itulah hidup yang kita cita-citakan di alam dunia yang sementara ini. Hadirin sekalian, dunia ini adalah sesungguhnya ujian belaka. Dunia ini dibuat bukan untuk selamanya, tetapi hanyalah sebuah jalan menuju negeri akhirat. Maka kita harus sadar dengan perkara ini. Jangan sampai kita sadar setelah kita mati, karena kesadaran setelah kita mati tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita sadar sewaktu masih hidup, maka akan ada manfaatnya untuk kita selama-lamanya. Sesungguhnya kita bukanlah orang yang hidup pertama di dunia ini kan. Orang tua kita, kakek-kakek kita dahulu juga hidup di dunia ini, dan sekarang mereka telah menghadap Allah di antaranya. Demikian juga kita akan tinggalkan dunia ini dan menyusul orang-orang tua kita, menyusul kakek-kakek kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan tergiur dengan hiruk pikuknya dunia yang melalaikan. Hadirin sekalian, mau tidak mau kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan sampai di akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Maka di sanalah kita akan merasakan betapa pentingnya ibadah itu, betapa pentingnya kita mentaati perintah Allah dan ajarannya baginda Rasulullah SAW, dan bahayanya maksiat, bahayanya lupa kepada Allah, dan keuntungan orang yang selalu ingat kepada Allah. Di sana kita akan paham perkara yang diceritakan oleh para nabi dan para rasul, oleh para ulama, bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada harganya dibanding dengan kehidupan akhirat. Dunia ini hanya seperti sayap nyamuk belaka dibanding kehidupan di negeri akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya, Rahman dan Rahimnya, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang ahli taat, menjadi orang yang muttaqin, orang yang mukminin, orang yang sholihin, sehingga ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakum adzabu thumma la tunshurun. Wa'lamu annallaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim faqala qawlan karima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حوينا أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر